Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Tuti Unaja, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Kusambi, Kabupaten Tanah Bumbu. Di video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasar nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih menekankan pada nilai disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari kemampuan diri berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi tersebut, maka guru dapat memilah-milah motivasi apa yang dimiliki oleh murid. Jika motivasi yang dimiliki oleh murid adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang dimiliki oleh murid merupakan motivasi eksternal. Maka tugas guru adalah berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, hendaklah memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki dan mengamalkan 5 nilai guru penggerak,
Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sekarang saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah melalui komunitas praktisi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Contohnya, ketika guru menjanjikan suatu hadiah sebelum memberikan tugas, murid tidak lagi termotivasi untuk belajar dengan giat untuk menghargai dirinya sendiri, melainkan ia belajar karena mengharap imbalan ataupun penghargaan, sehingga bisa saja murid menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang ia inginkan. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan selama ini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga teman. Seharusnya posisi kontrol saya adalah sebagai manajer dengan cara menangani setiap permasalahan menggunakan segitiga restitusi untuk menuntun anak menemukan tujuannya. Saya menangani siswa yang tidak mengerjakan PR dan mencontek saat pembelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi-motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang masih harus diperbaiki adalah peran kontrol saya untuk bisa menempatkan posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat perasaan bersalah, dan juga teman. Perasaan saya saat itu, saya seringkali diliputi rasa bersalah dan ketidakberdayaan karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah, namun anak terus mengulangi kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dengan melakukan praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk membangun rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menanyakan keyakinan dengan memberi pertanyaan, "Kamu ingin jadi anak yang seperti apa?" ketika murid melakukan kesalahan.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan manapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.